dan M.A. Masika. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan penyayangan. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan bersama ilmu, menentang adat yang berlaku untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum muslim. Ia memang tumbuh di tengah lingkungan bangsawan, namun hatinya tidak pernah merasa tenang. Kartini melihat kehidupan wanita sekelilingnya terpaksa diam, tunduk, dan terpisah dari dunia luar. Dari sanalah api di dalam hatinya mulai menyala. Ia ingin wanita memiliki hak yang sama, bisa belajar, bekerja, dan merdeka menentukan jalan hidup. Mari kita ikuti langkah Kartini. Tiba-tiba sudah datang aktivitas ini sedang mengajar. Kartini, sedang apa kau di sini? Sedang mengajar, Kak Mas. Ngapain ngajar mereka? Seharusnya wanita mengurus nikah, mengurus anak, dan mengurus rumah. Salah jika seorang wanita melakukan hal yang kita inginkan. Sudahlah, Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang ikut Kang Mas. Saya tidak mau. Jangan dibawa. Kusono. Ia seorang kalangan Kartini. Supaya kembali kehadirannya. Gimana aja kamu? Hanya bantuin saya di rumah. Saya dengar kamu ajar di pondok. Mau jadi apa kamu? Kamu tahu kan jika seorang wanita menuntut ilmu? Ya salah. Kodrat wanita itu melayani suami. Saya tak berkenan seperti ini. Kartini sedih mendengar perkataan ibu dirinya, tapi ia tidak pernah putus asa. Sehingga keesokan harinya, Romo dan Slamet, ayah dan kakak kandung Kartini, yang sedang bersantai di sebuah ruangan. Romo dan Slamet, ayah dan kakak kandung Kartini sedang bersantai di sebuah ruangan. Tiba-tiba Kartini datang dengan sebuah proposal di tangannya.
Wan, kamu apakah kamu benar saat ini berbohong? Kamu mengizinkan? Kamu sudah mengatakan yang baik dalam membuat Tuhan, saya merasa juga berdalam dengan rumah Belanda. Kamu kan cuma karena saya kuat. Jika ibu berdengar mungkin beliau akan marah Tuhan. Tapi saya saja bagaimana intinya. Baiklah, saya panggil bertimbang. Kaki, ibu tiri dan suami sedang makan bersama di meja makan sambil berbincang. Harusnya berpikir baik-baik. Walaupun ada yang mau melamar gadis seperti itu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri? Jodoh itu bupati. Itu yang harus kamu syukuri. Ibu itu akan lebih baik sama dia. Lebih baik lagi karena dia bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Bali. Proposal aja kamu. Muak saya dengarnya. Gak ada hal lain apa? Saya sudah ngomong buat kamu. Bagus sekali kamu. Kartini. Sudah, jangan marah terus, biarkan saya bicara kepada ini. Wah. Ini kamu bisa tolong. Saya tidak mau, Mas. Iya diomongkan Mas Kartini itu dia bukan Mas. Lihat kan dari Sini kamu. Ibu tadi diri saya. Terima kasih. Bahkan Kartini. Wah, jangan panggil aku Ayu. Panggil saja aku Ibu. Kita tidak sedang ada di kantor. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan mengerti. Apa saja yang mempelajari dalam aksara Lalu, apa yang tidak kamu pelajari dalam aksara Belanda? Yang tidak kamu pelajari dalam aksara Belanda ialah kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya tenang karena keseimbangan terjaga. Namun, sepintar-pintarnya orang Belanda itu dalam menguasai dunia, mereka tidak mengenal kesetiaan. Selama ini, Ibu menerima dipisahkan oleh tembok-tembok kehidupan dari anak-anak Ibu sendiri yang lahir di dalam perut Ibu. Dia adalah satu-satunya harapan Ibu agar anak-anak Ibu bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi daripada Ibu. Menjelaskan era nanti. Untuk memastikan keputusan Kartini. Memori aman. Saya siap menerimanya dari saya Mau lagi sekarang. yang pertama, saya tidak ingin berubah cepat dan juga terbebani oleh perintah sepatah. Dan juga saya ingin diperlakukan sebagai rakyat biasa. Dan yang terakhir, Cukup. Muak saya dengannya. Muak dengan semua syarat kamu seperti ini. Saja. Tidak akan biarkan satupun syarat kamu terpenuhi. suara pintu terbuka dan Mas terima. Bu, ini benar Bu, suara
dari rumah depan dan semua putri-putri memanggilnya dengan sebutan Mas Arif. Bukan Yura. Tunggu. Cepat tulis surat. Baru kirim ke buat mereka. Mohon maaf, jika saya menjelaskan itu sudah seharusnya saya sebagai upaya kepada uang untuk menegakkan istrinya. Dan saya akan membantu menegakkan Era Joyo Diningrat mendapat surat yang ditulis dari bagian dalam surat dan isinya beberapa kesepakatan. benar. Belajar yang membicarakan pernikahan itu. Benar Mas, beberapa Mohon maaf dong, saya beli dengan kekhawatiran dia. Tapi ini wajar, karena dia belum kenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk memperlurus hal yang tidak bisa dijelaskan oleh surat. Dan juga saya saat ini anak-anak saya diasuh oleh ibu yang kuat dan dekat seperti dia. Saya akan mengawal cita-cita dia bagaimana. Dan Kartini dengan Roso Hasan meminta dan menjadi rakyat Ibu akan selalu mendoakanmu. Kartini pergi meninggalkan ibukan, lalu menghampiri suaminya untuk diiringi pamitan. RA Kartini dan RA Joyo Diningrat mulai memasuki pamitan. Beberapa hari setelah pernikahan, Kartini dan RA Joyo Diningrat pergi melihat lahan yang akan diberikan sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih Kak. Persyaratan pembayaran sebelumnya. Setelah Kartini menikah dengan RA Joyo Diningrat, ia tidak berhenti mengejar mimpinya bersama suaminya. Ia mewujudkan sekolah bagi perempuan yang menjadi awal dari pasca kesepakatan di masa yang akan datang. Meski hidupnya singkat, semangat Kartini terus hidup dalam setiap perempuan yang berani belajar, berdiri, dan bergerak. Kata-katanya yang pernah dia tulis, habis gelap terbitlah terang, terus menjadi pegangan bagi siapa saja yang menolak menyerah pada kegelapan adat dan ketidakadilan. Maka, pada tanggal 21 April setiap tahun, seluruh negeri memperingati Kartini sebagai simbol perjuangan emansipasi perempuan. Bukan hanya sebagai nama yang dihormati, tetapi sebagai pengingat. Setiap perempuan punya hak untuk bebas, merdeka, dan dihargai sebagai manusia. Dari perawatan terhadap adat pilihan hingga tegasnya mendirikan sekolah bagi perempuan dan kaum miskin, seorang perempuan yang berani berkata, wanita masih manusia. Dengan demikian, ini berakhir. Namun cerita Kartini akan terus bergema dalam hati dan generasi ke generasi. Karena selama perempuan
masih berumur. Kartini ini tak pernah benar